Ya. Kalau niatnya itu setelah melakukan mandi, niatnya setelah melakukan mandi, maka mandinya wajib diulang. Mandinya sudah selesai, lupa niatnya, tapi niatnya belum niat, wajib diulang mandinya dari awal. Bapak mandinya. Dan perlu diperhatikan ya, ketika kita mandi junub, seandainya kita mengguyur kepala terlebih dahulu dan air itu belum rata seluruh airnya belum rata seluruh, maka jaga terlebih dahulu kita memakai sampo. Ketika air belum rata seluruh tubuh, jaga terlebih dahulu kita memakai sampo. Karena apa? Karena ketika nanti kita sampoan dan kita guyur, air yang mengalir ke tubuh kita ini bukan air mudah, tapi air yang sudah mukhalafah, yang sudah tercampur dengan benda suci lainnya. Tapi bukan air mudah lagi. Syarat menghilangkan najis adalah air mudah. Tidak boleh air yang tercampur dengan benda suci lainnya, sabun, sampo, atau bunga mawar, misalkan. Mandi kemban. Air kemban tidak boleh, harus air bunga. Baru setelah seluruh tubuh kita ratakan dengan air bunga, baru pakai sampo, pakai sabun. Jadi terlebih dahulu ketika mengguyur pertama kali harus disertai dengan niat, kemudian ratakan terlebih dahulu seluruh ujung badan dan dada kita. Setelah itu boleh terserah pakai sabun, sampo atau dan lain-lainnya. Karena ketika belum tercampur rata dan tercampur dengan sampo badan itu mandinya tidak sah karena tercampur dengan benda suci lainnya. Meskipun suci, tapi tidak bisa mensucikan. Kan kategori air ada yang suci mensucikan, suci tapi tidak bisa mensucikan. Contoh suci yang mensucikan air mutlak, yaitu 7 air hujan, air laut, sungai, sumur, mata air, kemudian embun dan air salju. Itu air mutlak. Ada yang suci tidak mensucikan, contoh air teh, air kopi, air susu, air kembang, air sabun, air deterjen dan air yang tercampur benda suci lainnya. Itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Termasuk air mustakmal juga tidak bisa mensucikan. Yang pertama disertai dengan dunia. Yang kedua, rukun mandi yang kedua yaitu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Menghilangkan najis jika najis itu ada di badannya, wajib dihilangkan. Gosok atau di apa ya, setelah yang penting hilang najis dari badannya. Kalau najisnya itu
rumiah, kalau najisnya itu rumiah, maka cukup dengan membasuh dengan mengalirkan air. Kalau najisnya yang sifatnya ainiyah, maka wajib dibasuh 2 kali. Yang pertama basuh untuk menghilangkan najis yang kelihatan, kemudian yang kedua basuhan untuk mensucikan. Najis ainiyah itu najisnya kelihatan, sampai di sini udah ada telok seperti itu juga. Jadi dibiarkan. Dibiarkan betul baru dibasuh dengan air 2 kali. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, syarat rukun. Syarat itu lain dengan rukun. Kalau syarat itu sebelum menjalani ibadah, kalau rukun itu di dalam ibadah. Untuk syarat sholat, wudhu, untuk aurat, ada tiga, kemudian suci dari hadas suci dari berarti dilakukan sebelum melakukan ibadah sholat. Kalau rukun berarti di dalamnya. Rukun yang ketiga, rukun mandi yang ketiga yaitu wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh, baik rambut maupun kulit, termasuk rambut-rambut. Itu harus dibasahi, dirapatkan semuanya. Rambut apa saja, kepala, rambut ketek, dan rambut yang lainnya wajib dibasuh, dikatakan juga kulit, termasuk juga jari tambahan. Misalkan jarinya itu ada tambahan, ini juga wajib diserahkan. Tidak boleh saya dilakukan, tidak boleh, harus diserahkan semua. Jadi tambahan. Begitu juga ketika wudhu. Di syarat rukun yang mandi 3, niat, kemudian menghilangkan najis jika ada di badannya, jika ada melewati badannya, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, baik rambut yang tipis maupun yang tebal, wajib dibasuh sampai kulit, sampai terkena kulit. Kecuali wudhu ya. Kalau wudhu jenggotnya yang tebal, itu kan cukup disela-selai saja jenggotnya, ya, tidak perlu sampai ke kulit. Itu kalau wudhu. Tapi kalau mandi wajib nyampe ke kulit. Yes. Ya. Kalau mandi wajib nyampe ke kulit. Kalau mandi wajib, ya, gitu. Kalau wudhu jenggotnya yang tebal, itu cukup disela-selai, tidak harus sampai ke kulit. Tapi kalau mandi juga wajib sampai ke kulit. Wa sunnanuhu ay al-husnu qamsan wa syara at-tasmiyatu wal wudu qablahu, wal wudu qablahu, wa yanwiyahu asal sunnatul muslim, sunnatul muslim. Wa imrawiyati
Sunnahnya mandi ada 5 rakaat. Sunnahnya mandi ada 5 rakaat. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Walaupun di dalam kamar mandi, walaupun di dalam kamar mandi, boleh kalau niatnya doa, bukan niat membaca Quran. Niatnya doa, bukan membaca Quran. Beda dengan kalau dia membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kan pada mandi? Ya, boleh. Jadi baca Bismillah di kamar mandi, niatnya